Shalom, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Kita bersyukur pada Tuhan buat pemeliharaan dan perlindungannya. Hingga pagi hari ini kita masih boleh datang menghampir Dia untuk beribadah kepada Dia. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Bapa Sorga yang baik, kami berterima kasih Tuhan buat segala kasih setia-Mu, buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghampiri-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan dan perlindungan-Mu selalu menyertai kami. Biar pagi hari itu setiap pujian penyembahan kami naikkan sebagai rasa syukur kami kepadamu, boleh naik sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan daripada kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surgawi yang kami kasih. Haleluya, amin. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Penyertaan membuat kami, saat kami merasa takut, maka kami percaya kepadamu. Segala kekhawatiran kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan saat-saat kami merasa kami lemah, kami bersandar hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Allah yang kami percayai. Dan kami tahu kepada siapa kami percaya, sebab sebagai penolong Engkau telah sangat terbukti bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi dalam acara ibadah online ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita akan segera mulai pemberitaan firman Tuhan, dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan supaya hidup kita makin hari makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala lebih dahulu, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa dalam surga. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pagi hari ini kembali kami dapat kesempatan yang indah, yang luar biasa. Kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Karena kami mengerti dan yakin kalau kami hidup menurut firman-Mu, kami pasti memperkenankan hati Tuhan. Dan kami yakin hidup kami juga boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, karena bukan dengan kuat dan gagahnya hamba-Mu melayani, hanya oleh kuat kuasa-Mu sajalah hamba-Mu mampu. Terima kasih Tuhan. Urapi juga kami semua yang mendengar, supaya kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Why Me Lord? Why me Lord? Mengapa saya Tuhan? Mengapa saya Tuhan? Nah, pertanyaan ini banyak sekali kita dengar. Ya, nah sebelum kita bahas, kita akan sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 73 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Amin. Pemazmur ini mengungkapkan satu hal. Ya, dia berkata, percuma aku menjaga hatiku bersih. Tidak ada gunanya aku hidup menjauhi dosa. Sebab setiap pagi aku ditimpa kemalangan, dan setiap pagi aku tersiksa. Pantas pertanyaan ini diajukan. Mengapa Tuhan? Why me Lord? Aku harus mengalami semua masalah-masalah yang tidak enak di dalam hidupku. Masalah-masalah yang sebenarnya tidak aku inginkan terjadi. Kenapa? Kenapa? Padahal aku sudah hidup menurut firman-Mu. Aku sudah menjaga hatiku bersih. Aku sudah hidup menjauhi dosa. Tetapi ini masih mengena di dalam hidupku. Memang manusia ya seperti ini. Kalau terima berkat, diam-diam. Tapi kalau ada masalah, ada penderitaan, kerugian, pasti teriak. Pasti. Ya, ini sifat manusia. Namun, mari sebelum kita belajar lebih lanjut dari firman Tuhan, kita akan belajar dari kisah seorang pemain tenis legendaris dari Amerika Serikat yang menjuarai Grand Slam sebanyak 3 kali. Nah, petenis ini pada tahun 1993 meninggal dunia karena AIDS. Dari mana dia dapat?
pada waktu dia operasi jantung tahun 1983, dia menerima transfusi darah. Rupanya dari situ dia tertular AIDS. 10 tahun dia membawa penyakit ini di dalam tubuhnya. Pada suatu hari, petenis ini menerima surat dari seorang penggemarnya yang bertanya kepadanya, "Mengapa Tuhan memilih Anda untuk menerima penyakit yang buruk, yang jelek ini?" Pertanyaan. Nah, petenis ini menjawab. Dia berkata, ada banyak pemain tenis yang berlaga di Grand Slam, yang bertanding di Wimbledon. Tetapi dari semua petenis itu, hanya ada 4 yang masuk babak semifinal. Dan dari 4 ini tinggal 2 orang yang berlaga di final. Tetapi petenis ini berkata, akulah yang jadi juara. Pada saat memegang piala kemenangan sebagai juara, saya tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa saya Tuhan? Mengapa saya Tuhan yang jadi juara? Saya tidak bertanya itu sama Tuhan. Hari ini, demikian juga, saya tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa saya menderita sakit seperti ini? Saya tidak bertanya, mengapa Tuhan kok saya menderita penyakit seperti ini? Luar biasa orang ini. Petenis ini luar biasa. Dia terima semua yang dari Tuhan dengan segala kerendahan hati. Saya yakin dia juga mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sebab itu kembali kepada pertanyaan tema atau judul khotbah ini. Why me, Lord? Mengapa saya, Tuhan? Apakah benar kalau kita sudah menjaga hati kita bersih dan menjauhi dosa, kita akan terbebas dari kemalangan dan penderitaan? Jawabnya, salah. Kita tidak akan terbebas dari penderitaan dan kemalangan. Perhatikan firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 20 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Roma 8 ayat 28 mengatakan, semua yang terjadi di dalam hidup kita diatur oleh Tuhan dan akan mendatangkan hasil yang baik bagi orang yang cinta Tuhan. Puji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berbicara tentang rencana Tuhan yang baik. Haleluya. Nah, mengapa sekarang pertanyaannya, kok yang tidak baik itu datang dalam hidup kita? Selalu saya berkata, selama kita hidup dalam dunia, pasti ada hal-hal yang tidak enak yang akan datang dalam kehidupan kita. Pasti. Ya. Pernah saya saksikan atau ceritakan di sini bagaimana seorang dia selalu mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kok hidup saya kayak begini? Kok enggak enak? Ya, banyak masalah, banyak penderitaan. Saben kali ngomel terus sama Tuhan. Suatu kali Tuhan menjawab dia, kamu susah dalam dunia ini, kamu menderita dalam dunia ini. Terus Tuhan tanya, gimana? Apa mau pulang sekarang? Wah, langsung orang ini menjawab, belum Tuhan, belum.
Ya, nah ini satu hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Tak pernah kita bisa bebas dari penderitaan dan kesusahan selama kita masih hidup dalam dunia ini. Nah, kita akan melihat kenapa yang tidak baik itu datang. Padahal ayat yang kita baca tadi mengatakan, aku sudah menjaga hatiku bersih. Aku sudah menjauhi dosa. Tapi kenapa masih hal-hal yang tidak enak itu terjadi di dalam kehidupan kita? Ada dua sebab utama. Ada dua sebab utama. Mengapa hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, yang pertama, akibat dosa. Loh, tadi dikatakan firman Tuhan bilang, aku menjaga hatiku bersih. Aku hidup menjauhi kesehatan. Kenapa bisa ada dosa? Bisa. Mungkin dia dengan berkata, aku sudah menjaga hatiku bersih. Aku sudah hidup menjauhi kesehatan. Mungkin dalam hatinya dia membandingkan dengan orang lain. Lalu timbul kesombongan. Merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Itu salah. Itu dosa di hadapan Tuhan. Bisa saja terjadi hal seperti ini. Akibat dosa. Nah, sebab itu penting bagi kita, kalau ada sesuatu hal terjadi, jangan lupa satu hal, periksa diri, introspeksi. Penting, periksa diri, periksa diri. Haleluya. Apakah ada sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupanku? Puji Tuhan. Ya, perlu. Banyak orang tidak mau periksa diri. Tidak enak datang, langsung komplain. Langsung protes sama Tuhan seperti ini. Kalau aku masih ngalami hal seperti ini, Tuhan, buat apa? Aku menjaga hatiku bersih. Buat apa aku hidup menjauhi dosa? Protes, salah. Periksa diri, introspeksi. Nah, langkah lanjut dari periksa diri atau introspeksi ini adalah hal ini menimbulkan, mendatangkan kesadaran dalam hati kita. Kesadaran tentang apa yang sudah aku lakukan di dalam hidup ini. Dan kalau kesadaran itu sudah datang, langkah berikutnya adalah bertobat. Ya, bertobat. Dan berikutnya, kembali ke jalan Tuhan yang benar. Oh, puji Tuhan. Ini loh yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab itu penting bagi kita untuk selalu memeriksa diri sendiri. Introspeksi penting. Banyak orang tidak mau introspeksi. Justru dengan introspeksilah maka kita akan sadar. Dan ini terjadi dengan anak bungsu, anak yang terhilang. Pada waktu dia mengalami penderitaan yang hebat. Ya, dia sadar, dia insyaf. Karena apa? Dia periksa dirinya. Dia periksa dirinya. Aku dulu di rumah bapak kayak apa? Pegawai-pegawai bapakku ya apa? Aku sekarang di sini kayak begini. Timbul kesadarannya. Dan kalau timbul kesadarannya, dia kemudian bertobat. Artinya apa? Dia berkata, aku akan kembali kepada Bapak. Aku akan berkata, Bapak, aku sudah berdosa kepada Bapak. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan kemudian dia berkata, jangan anggap aku anak. Anggap aja aku bawahan Bapak. Dia bertindak
Dia kembali. Dan kita melihat apa yang terjadi. Kesadaran itu. Dan kembalinya dia kepada Bapa membuat dia dipulihkan. Dipulihkan. Puji nama Tuhan. Statusnya sebagai anak dari Bapa. Bukan sebagai bawahan. Ya, nah karena itu apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mungkin kita merasa aku sudah hidup menurut firman Tuhan. Aku sudah melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya kok aku ngalami kayak begini? Why me Lord? Mengapa saya Tuhan mengalami seperti ini? Seolah-olah kita enggak terima. Enggak mau terjadi seperti itu. Langkah yang tepat adalah periksa diri. Introspeksi. Introspeksi. Pemazmur mengatakan, Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Aku sadar. Ya, puji nama Tuhan. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Baik, kita melangkah lebih lanjut. Sebab utama yang pertama tadi akibat dosa. Sebab yang kedua yaitu Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan? Sebagai ujian terhadap kita. Sebagai ujian terhadap kita. Ya, nah karena itu kalau kita sudah introspeksi, lalu kita dapati tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Nah, yang penting adalah berikutnya yang kedua, kita ngerti bahwa Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji kita. Untuk menguji kita sebagai ujian. Haleluya. Nah, contoh klasik adalah tentang Ayub. Kita semua udah ngerti cerita tentang Ayub. Tapi ini contoh yang luar biasa yang perlu kita perhatikan dengan baik. Saya bacakan 2 buah ayat saja. Ayub pasal 1 ayat 12 mengatakan. Ayub pasal 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Iya, Ayub dibikin susah sama Tuhan. Setelah iblis pergi, tidak lama kemudian bencana hebat terjadi. Anaknya 10 mati, ternaknya habis, dan lain sebagainya. Terjadi susah. Padahal kita tahu Tuhan sendiri mengakui Ayub. Tuhan berkata kepada iblis, perhatikan hambaku Ayub. Tidak ada orang di dunia yang seperti dia. Dahsyat. Tapi Ayub mengalami. Tuhan izinkan iblis untuk menguji Ayub. Nah, ayat yang kedua. Ayub pasal 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan izinkan iblis untuk melakukan hal berikut kepada Ayub. Yang kedua ini, iblis memberikan kepada Ayub luka borok dari kepala sampai kaki. Kuatelnya luar biasa. Sampai Ayub pakai tembikar untuk nggaruk. Satu penderitaan yang mengerikan dan dahsyat terjadi. Tuhan tetap berkata dalam pasal 2. Engkau lihat hambaku Ayub, tidak ada orang seperti dia di dunia ini. Meskipun engkau telah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap dia, Ayub tetap dipuji oleh Tuhan. Itulah yang terjadi, ujian. Nah, kita tahu bahwa kalau sudah
selesai ujian, lulus dari ujian, pasti naik statusnya, naik tingkatnya. Dan kita membaca akhir dari hidup Ayub. Ayub diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Luar biasa. Luar biasa. Ya, hartanya, ternaknya dan lain sebagainya. Tuhan tetap kasih anak 10 sama Ayub. 3 anaknya yang perempuan cantik-cantik luar biasa. Ini loh berkat Tuhan. Dipulihkan, diberkati luar biasa. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya, luar biasa. Itulah yang mesti kita renungkan. Dalam masa sulit seperti sekarang, jangan kita pernah bertanya, why me Lord? Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya? Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa saya harus mengalami ini? Itu kalau susah. Tapi kalau diberkati, kita tidak pernah bertanya, kenapa Tuhan kok saya yang diberkati? Tidak. Ya, nah sebab itu pertanyaan why me Lord itu buang. Tuhan tidak pernah melakukan yang salah atau mengizinkan sesuatu yang tidak bisa kita tanggung dalam hidup kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Sebab itu jangan sekali lagi ya mengeluarkan pertanyaan seperti ini. Mengapa harus saya? Why me Lord? Perhatikan firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 34 mengatakan demikian. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nantikan Tuhan. Ikuti terus jalannya. Ikuti terus jalannya. Mungkin sulit, mungkin sukar. Tapi kalau kita terus ikut jalan Tuhan, pasti di depan ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Ayub 42 ayat 2 mengatakan. Ayub 42 ayat 2 mengatakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Semua planning Tuhan dalam hidup kita pasti terjadi. Pasti. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah sebab itu, tetap nantikan Tuhan, tetap ikut jalannya. Selalu ingat bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera buat kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan rencanakan bagi kita takkan pernah gagal. Semua pasti terjadi. Ya, nah sebab itu bagi kita anak-anak Tuhan, pasti tidak akan ada pertanyaan, why me Lord? Mengapa harus saya Tuhan? Ya. Tapi semuanya kita terima dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kita terima dengan segala kerendahan hati kita. Haleluya. Itulah yang Tuhan senang. Nah sebab itu berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Dan kita mengerti firman Tuhan berkata, kalau kita diberkati, kita juga harus jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Kembali firman-Mu mengingatkan kami bahwa
apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, semua dikendalikan oleh Tuhan, semua diatur oleh Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, kalau Engkau yang mengendalikan dan mengatur segala sesuatu, maka apapun yang kami alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu pasti mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sebab itu kami sadar, kami insaf bahwa tidak selayaknya kami bertanya, mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Mengapa harus saya Tuhan? Why me Lord? Kami hanya berserah kepadamu, kami hanya pasrahkan hidup kami kepadamu, karena kami tahu di dalam tanganmu ada damai sejahtera. Di dalam tanganmu kami memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami bukan cuma pendengar, tapi jadikan kami juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan Yesus dibesarkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya, oh Tuhan, dimanapun kami berada, di situ Tuhan berada. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami yakin dan percaya berkat-Mu menyertai kami sekalian. Berkat dari Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.